Tes tes 1 2. Selamat datang di channel Manhwa Men Indo yang membahas seputar manhwa pastinya. Dan sekarang Mimin akan melanjutkan part sebelumnya yang berakhir dengan Terina dan Kesatria Kekaisaran tengah buntu karena mencari kejelasan tentang monster yang tiba-tiba muncul di rumah seorang bangsawan. BTW, terima kasih buat kalian semua karena udah support banget di channel ini. Yap, tanpa basa-basi lagi, kita gas mulai ceritanya. Keesokan harinya, terlihatlah Mas Jolly yang sedang duduk karena sakit kepala. Akibat semalam, ia menggunakan real magic yang mana mengkonsumsi banyak mananya. Karena itu, ia harus mengkonsumsi pilnya tepat waktu. Karena jika tidak, ia pasti mudah pusing dan pingsan. Setelah ia minum pil, Mas Jolly pun hilang pusingnya. Dan ia berpikir kalau kejadian tentang werewolf ini sudah usai karena Mas Jolly telah menghapus semua barang bukti miliknya. Dan tiba-tiba ia terfikirkan kalau ada Aidan yang mana ketika ia mencoba menghentikannya, Mas Jolly tak menghiraukannya dan langsung membakar werewolf itu di depan mata Aidan. Dan Mas Jolly khawatir jika Aidan melihat sesuatu meskipun hanya sekejap. Jika sudah begini, haruskah aku membunuh Aidan supaya semuanya bersih, pikirnya. Tapi setelah menimbang-nimbang, akhirnya Mas Jolly memutuskan untuk tidak melakukannya. Di samping karena Aidan adalah orang yang baik, tidak sombong, rajin menabung, dan lain-lain, membunuh siswa di Akademi Soren terlalu berisiko baginya. Apalagi Aidan memiliki magic yang tak biasa dan sedang diperhatikan oleh kepala akademi. Setelah memikirkan semuanya, ia pun berbaring karena ia tetap harus fokus untuk beristirahat. Di sela-sela istirahatnya, ia pun mengingat di kertas informasi siswa tertulis kalau Aidan mempelajari magic yang tak biasa. Ia mempelajari magicnya dari pengembara saat ia masih kecil. Dan mungkin Mas Jolly memiliki hubungan dengan magician itu. Hari pun berganti menjadi siang. Dan sampailah Terina beserta timnya ke lokasi yang baru-baru ini terbakar hangus. Yang mana telah mereka curigai ada suatu hal yang ditutupi hingga akhirnya dibakar hingga bersih. Mereka juga berspekulasi jika tempat ini digunakan untuk meneliti dan bereksperimen hal-hal aneh. Tetapi mereka juga bingung siapa yang coba dihindari sampai menghancurkan markasnya sendiri. Batin Terina dan ia pun juga bertanya-tanya apa kematian Pak Tua Belfort dengan kebakaran ini ada hubungannya. Kemudian ia bertanya pada rekannya yang bernama Leleoid. Kayaknya kalian semua tahu MC manhwa sebelah yang namanya Leleoid. Terina bertanya, apakah ada kasus lain yang aneh seperti ini? Dan Leleoid menjawab, ada kasus werewolf yang menyebabkan kekacauan di kota beberapa hari lalu. Dan masyarakat setempat mengatakan kalau werewolf itu juga muncul di Akademi Soren. Tetapi werewolf itu terbunuh setelah melukai 3 orang murid. Dan orang yang mengalahkannya adalah seorang profesor, jelas Leleoid. Terina bertanya tentang mayat werewolfnya. Akan tetapi semuanya terbakar menjadi abu, ucap Leleoid. Dan Terina langsung ngeh karena pembesaian yang dilakukan profesor itu mirip dengan hal ini. Rekannya bertanya, apakah kita perlu ke Akademi Soren kali ini? Untuk sekarang tidak, karena kita akan fokus untuk mengumpulkan bukti terlebih dahulu di sekitar kita, ucap Terina. Scene pun berganti di kelas Om Jolly yang memperlihatkan murid-murid sedang bergosip baik tentang Profesor Lutger. Ternyata semua telah mendengar aksi heroik dari Om Jolly. Sampai-sampai di kelas ini sangat penuh. Yang mau tidak mau membuat Laina, si gadis berambut perak, duduk di sebelah Putri Kekaisaran. Dan langsung jadi omongan tetangga bangku. Laina mengingat-ingat kejadian kemarin, yang mana ia ditanya oleh Tuan Putri, kenapa Laina masih berada di luar kelas, yang ternyata ia tertidur di perpustakaan karena tak ada yang membangunkannya sedari pagi. Putri langsung mengatakan, itu terlaluan. Besok aku akan memarahi penjaga perpustakaan itu, ucap Tuan Putri. Laina bertanya balik, apa yang sedang dilakukan seorang putri jam segini sendirian di luar? Itu karena sang putri sedang membantu siswa yang masih di luar untuk segera masuk ke asrama. Dan kau tak perlu memanggilku yang mulia, panggil saja aku senior. Semua orang di Soren setara kan? Ucap Tuan Putri. Lain tak menyangka kalau Tuan Putri sendiri yang berpatroli, ditambah ia mau berbicara dengan rakyat jelata sepertiku, gumam Laina. Tetapi duduk bersebelahan dengannya memang terlalu berlebihan sih. Di samping itu, Profesor Jolly masuk ke kelas dan langsung memulai kelasnya. Materi hari ini adalah salah satu dari casting magic, yakni elemen.
Profesor Jolie mengatakan sembari membagikan mereka kertas dengan gaya berisi metode yang diciptakan oleh Om Jolie sendiri. Ketika Om Jolie mengatakan metode baru, Flora langsung bertanya-tanya, metode apa kali ini yang akan dibawakan oleh Profesor? Dan Profesor langsung mengatakan bahwa metode ini akan membuat kekuatan elemen kalian dari 20% jadi lebih dari 80%. Seisi kelas sebenarnya bertanya-tanya, tetapi karena Profesor Jolie yang mengatakannya, mereka cukup percaya. Takut kena mental ya. Setelah itu, Profesor menunjuk salah satu anak dan memintanya untuk memperlihatkan elemen yang paling dikuasai. Setelah anak itu mengeluarkan elemennya, Profesor Jolie mengatakan, elemen miliknya standar. Maksudnya tak ada yang perlu dibangga-banggakan. Kemudian anak itu diminta untuk melihat dan mempelajari skill Profesor. Ketika Profesor mengeluarkan elemen yang sama dengan jumlah yang sama juga, hasilnya sangat berbeda jauh, yang membuat satu kelas tertarik. Yap, karena kalian sudah tertarik, aku akan menjelaskan teori dasar yang mendasari teknik ini, ucap Profesor Jolie. Setelah itu, ia pun langsung menjelaskan tentang awal mula semua elemen yang saat ini ada banyak. Yap, 4 elemen utamanya. Di antaranya ada air, api, tanah, dan udara. Profesor Jolie lalu bertanya, alasan magic berkembang dengan pesat, dan orang yang bisa menjawab akan kuberikan 5 poin, ucapnya. Cukup dengan contoh elemen api saja. Dan dari sekian jawaban yang normal dan aneh, tak ada yang benar. Dan Flora mengangkat tangan sembari mengucapkan, untuk membakar manusia dan membunuhnya. Dan justru, itu adalah jawaban yang benar. Om Jolie pun langsung menjelaskan, api membakar manusia, air menenggelamkan mereka, angin menerbangkan dan menghempaskan, dan peperangan serta pembunuhan adalah alasan diciptakannya magic. Akan tetapi, di tengah musim dingin, api bisa menjadi penyelamat nyawa, air bisa menggerakkan kincir air, dan lain-lain. Dan tujuan elemental magic bisa berubah tergantung niat penggunanya, ucap Om Jolie. Bertarunglah demi kebaikan dunia. Pikiran seperti itu yang harus kalian miliki saat mempelajari elemental magic. Setelah menjelaskan panjang lebar, Profesor Jolie meminta setiap murid untuk mengeluarkan elemental magicnya. Beberapa orang dinilai kurang bagus dan Leo membatin kalau Profesor Jolie terlalu keras terhadap mereka. Akan tetapi, Aidan malah ngangong-ngangong, tak mengeluarkan elemental sihir miliknya, dan Profesor Jolie berpikir apakah Aidan masih marah karena insiden kemarin. Akan tetapi, menilik dari wajahnya sepertinya tidak. Profesor Jolie pun langsung bertanya apakah Aidan tak punya pengalaman dalam manifestasi elemental magic, dan Aidan membenarkan hal itu dengan malu-malu. Profesor Jolie tak menduga kalau ada murid yang tak pernah melakukan ini, bahkan ia mengakuinya dengan malu-malu. Sebenarnya tak masalah jika Aidan tertinggal di kelas. Akan tetapi, karena ketukan hidayah, akhirnya Profesor Jolie mengajarinya, dan Profesor meminta Aidan mencoba elemental api miliknya dan akan membimbingnya. Ketika semua bertanya-tanya, Profesor Jolie mengatakan kalau ia tak bisa meninggalkan murid. Teman-temannya pun terkejut, ternyata Profesor Jolie adalah orang yang baik. Profesor Jolie pun mengajari Aidan dasar-dasarnya dan menjelaskan tentang api yang harus dirasakan oleh kelima inderanya. Aidan pun membayangkan api hangat yang ada di rumahnya waktu ia kecil. Ketika ia membuka mata, tiba-tiba udah ada apinya aja. Profesor Jolie memujinya dengan mengatakan, kau cukup hebat Aidan. Api ini terasa hangat, bukan panas, menenangkan dan menyenangkan, bukan menghancurkan. Aku bisa tahu apa yang kau bayangkan, ucap Om Jolie. Beberapa murid pun tak percaya, seorang profesor killer sepertinya memberikan pujian. Dan ia pun mengatakan, magic itu milikmu Aidan, bukan api biasa melainkan api yang unik milikmu. Jangan melupakan rasanya. Sembari turun ke bawah, Profesor Jolie mengatakan, mungkin beberapa orang dari kalian telah menyadari metode milikku. Yap, benar. Aku mengajarkan sihir yang didasarkan oleh empiris atau indera dan pengalaman kalian. Pengetahuan umum bukanlah fondasi utama untuk menggunakan elemental magic, yang mana anak umur 3 tahun pun pasti tahu kalau api itu panas. Seorang magic sejati harus berbeda dan pikirkanlah momen paling penting dalam hidup kalian, serta rasakan elemen itu dengan kelima indera kalian. Setelah mengatakan itu,
beberapa siswa mulai berhasil mengubah elemental mereka menjadi lebih baik. Tetapi Flora iri karena profesor memuji Aidan tadi. Padahal Aidan hanya melakukan hal itu batinnya. Ia pun memperlihatkan kebolehannya, yang tetapi malah terlihat berbahaya dan ternyata memang benar. Orang-orang di sekitarnya diminta untuk cepat menyingkir karena Flora tak bisa mengendalikan elemental yang dicampur miliknya. Profesor Jolie langsung datang dengan mengatakan, "Fokus, Flora, jangan menyerah, dan kendalikan pikiranmu. Aku akan membantumu." Dan benar saja, magic miliknya menjadi stabil dan Flora diminta untuk tetap fokus, supaya ia bisa menyelesaikan penggabungan elemental miliknya. Dalam pandangan Flora, selama ini hanya ada dua tipe tatapan yang diarahkan padanya. Yang pertama, iri dan kecemburuan. Meskipun Flora tak menghiraukannya, tetapi tatapan merendahkan yang melihatnya seolah anak haram dari ayahnya adalah hal tersulit baginya. Begitupun ketika kelas pertama Profesor Jolie yang memberinya penalti poin karena ia teringat tentang masa kecil yang ingin ia lupakan. Maka dari itu, Flora tak membalikkan badannya dengan benar karena ia yakin tatapan Profesor Jolie pasti memandangnya rendah seperti ayahnya. Dan ia pun bersumpah, "Suatu hari, aku akan mengalahkan profesor ini dengan skillku sendiri," batinnya. Setelah sekian lama, akhirnya ia pun berhasil menggabungkan elemen miliknya. Tapi, ia pun langsung ditegur oleh Profesor Jolie karena yang dilakukannya adalah kenaifan. "Aku tak peduli kau mau mencoba magic baru dan gagal. Semua orang bisa gagal, tapi lain cerita kalau kau membuat murid lain berada dalam bahaya. Ditambah, kau tak berpengalaman menggabungkan dua elemen. Apalagi kau berusaha menggabungkan api dan es yang mana ini sangat sulit dicapai keharmonisannya dalam magic." Setelah mendengar hal itu, Flora langsung tertunduk dan meminta maaf, sembari mengatakan ia mengakui salah karena mencoba menggabungkan tiga elemen secara paksa. Tapi ia juga mengengkel kalau ia menggabungkan es dan api dengan sempurna. Karena Flora perlu dibimbing Om Jolie mempraktekkan cara menggabungkan es dan api dengan sempurna dan memperlihatkan perbedaannya. Karena penggabungan milik Flora hanya bagus tampilan luarnya saja, cuman proses api yang membeku hanya itu. Profesor Jolie pun bertanya, tujuan magic diciptakan apa hanya untuk pamer dan keindahan? Flora pun tertunduk dan beberapa teman yang melihat hanya berbelasungkawa. Kemudian Profesor Jolie melepaskan penggabungan elemen miliknya dan alhasil hasillah salju. Dan bahkan Flora juga tertegun yang ternyata Profesor Jolie melakukan yang ingin Flora lakukan dengan cara yang lebih sederhana. Profesor Jolie akhirnya menyebut nama Flora dan mengatakan, "Aku tak marah karena kau belum berpengalaman. Skill yang kau miliki juga cukup dibilang unik, dan aku belum pernah melihat magician yang bisa melakukan itu di umurmu. Yang kupermasalahkan hanya lebih sederhana, Flora. Magic yang kau gunakan hanya untuk pertunjukan saja. Meski aku tak punya hak untuk menentukan tujuanmu menggunakan magic, namun setidaknya carilah jalan lain yang lebih bermanfaat demi kebaikanmu sendiri," ucap Profesor Jolie. Dan ketika Profesor Jolie mengatakan itu, Flora langsung tersentuh karena keluarganya saja bahkan tak ada yang pernah mengatakan hal itu. Dan Flora menganggap Profesor Jolie bukan marah tetapi khawatir padaku. Setelah semua kembali, Flora ditanya keadaannya oleh teman sebelahnya dan Flora mengatakan kalau ia serasa ingin pingsan karena menggunakan banyak mananya. Tetapi Flora juga bertanya-tanya keadaan Profesor Jolie karena Profesor Jolie pasti memakai lebih banyak mana darinya. Tapi aslinya Profesor Jolie memang sangat pusing. Untung saja ia masih sempat meminum pil tadi pagi. Profesor Jolie juga mengapresiasi Flora karena ia hampir berhasil menggabungkan tiga elemen di usia itu. Dan ternyata Profesor Jolie sedikit memarahinya karena dulu ia juga sering dimarahi oleh gurunya saat ia sombong dan pamer seperti itu. Kuharap ia bisa mengatasi masalahnya karena nasihatku tak mungkin meleset, ucapnya. Setelah itu, Profesor Jolie bergumam kalau murid-murid di sini belajar dengan sangat baik. Kepala sekolah juga mengatakan, banyak anak-anak berbakat di tahun ini. Apakah mungkin ini adalah era keemasan batinnya?
Sembari memikirkan itu, Profesor Jolie melihat Laina yang tak memiliki elemen sama sekali. Dan ketika pelajaran usai, Laina diminta untuk ikut ke kantor Profesor Jolie. Dan setelah mereka sampai, Laina ternyata diminta untuk menunggu sebentar. Dan Laina sangat ketakutan, karena ia pikir ia akan dikeluarkan dari kelas Profesor Jolie. Ia juga overthinking kalau tak mungkin ada murid yang tak bisa mengeluarkan elemental sihir, tapi tetap mengikuti kelas spellcasting. Yang mana ini adalah sangat aneh. Tapi ia juga tak ingin keluar dari kelas Profesor Lutger ini. Dan ketika Profesor Jolie mengeluarkan buku dan kertas, Laina pun tertambah kaget dan takut karena ia pikir itu adalah berkas untuk mengeluarkan Lain dari kelas Profesor Jolie. Lain pun langsung berketus kalau ia akan melakukan apapun yang profesor minta, asal jangan keluarkan ia dari kelasnya. Padahal, Profesor Jolie hanya memberinya buku pemahaman yang dibutuhkan Lainnya, bukan dokumen aneh-aneh seperti itu. Lainnya pun disuruh untuk mempelajari buku itu untuk lebih memahami sihir non-elemental miliknya. Setelah menerima buku itu, Lain tak menyangka ada orang yang sama-sama memiliki kemampuan non-elemental sepertinya. Dan Profesor Jolie menjelaskan, usul buku itu yang ia dapat mungkin karena takdir. Karena itu adalah hasil penelitian seorang wanita yang ia kenal. Dan ia sudah tak ada di dunia ini, ucap Profesor Jolie dengan ekspresi sedih. Setelah itu, Profesor Jolie menghidangkan teh dan Lain pun langsung bertanya, apa itu berarti dirinya tak bisa menguasai magic dengan atribut lain? Padahal ia setidaknya ingin mengendalikan satu elemen, ucapnya. Profesor Jolie bertanya balik, pandangan Lainnya tentang orang yang cuma bisa menggunakan satu elemen. Lain pun langsung menebak dan menurutnya mungkin orang itu adalah orang yang tak berbakat. Profesor Jolie akhirnya menjelaskan kalau orang yang bisa mengendalikan satu elemen saja adalah orang yang justru punya bakat terbesar di elemen itu, yang bahkan magic mereka bisa mengubah alam sekitarnya, saking hebatnya. Profesor Jolie juga mendinginkan pikiran Lainnya dengan mengatakan non-elemen belum tentu tak memiliki elemen, karena dulu elemen metal juga dianggap sama dengan elemen tanah. Jadi tak perlu khawatir, karena dunia magic punya perubahan yang tak terbatas, ucap Profesor Jolie. Dan sebagai tugas pribadi, Lain diminta untuk mempelajari buku itu. Setelah Lain pamit, Profesor Jolie merebahkan punggungnya sembari bergumam, jika memiliki magic non-elemen saja sudah sangat mengejutkan, apalagi Lain ternyata memiliki judgment eyes yang bisa membedakan baik dan jahat. Ia belum menyadarinya saja, gumamnya. Siapa sangka buku yang ditulis oleh orang itu bisa berguna lagi. Apakah ini takdir? Gumam dari Profesor Jolie. Hari pun berganti siang, dan Aidan masih mempelajari metode yang diajarkan oleh Profesor Jolie. Aidan bahkan hampir menguasai elemen miliknya. Dan menurut Aidan, tatapan profesor saat mengendalikan magicnya begitu tenang dan serius. Mungkin aku sudah salah mencurigai beliau, batinnya. Dan ketika ia di depan kelas, Aidan melihat seorang siswa yang dikelilingi oleh murid bangsawan. Sepertinya ia adalah orang penting, pikirnya. Tiba-tiba Aidan dan Leo dihina oleh siswa bangsawan kemarin. Leo langsung emosi, dan untungnya ditenangkan oleh Aidan, karena Aidan akan mengurus hal ini. Dan mengatakan, Aidan tak mengerti. Aidan pun tak paham mengapa ia membencinya begitu benci. Aidan juga meminta maaf kalau ia memang membencinya, dan meminta agar Jevan tak lagi mengganggu mereka berdua. Tetapi Jevan malah melunjak dengan menyuruhnya berlutut dan membuat Tesi marah. Jevan malah menghina orang tua Tesi juga, yang membuat Aidan maju dan mengatakan kalau Jevan boleh saja menghinanya, tapi beda cerita kalau temannya yang dihina. Jevan pun mundur karena agak takut dan langsung menantang Aidan untuk berduel magic. Tanpa basa-basi, tanpa babi bu, Aidan langsung menyetujuinya. Tapi kalau ia menang, Jevan harus meminta maaf pada Leo dan Tesi. Ketika Jevan mengatakan kalau ia yang menang, justru Aidan yang harus berlutut. Tetapi Profesor Jolie mendengar itu dan berusaha melerai mereka. Mereka pun kaget. Om Jolie pun sebenarnya juga terkejut dan mengeluh. Kenapa setiap masalah pasti ada Aidan di sana? Memangnya kau MC-nya? Batin dari Om Jolie. Mereka pun diminta untuk menjelaskan situasinya, dan Om Jolie mengatakan
terlalu dini untuk murid tahun pertama berduel berdua. Tetapi Jevan malah nyolot, yang ternyata Jevan mencari perhatian siswa yang dikelilingi bangsawan tadi. Dan ketika Profesor Jolie menyuruh mereka kembali ke ruangan mereka, datanglah profesor baru yang sombong kemarin dan malah memanas-manasi suasana. Karena situasinya sudah begini, Profesor Jolie mau tak mau memberikan saran agar duel ini diawasi oleh mereka berdua. BTW, namanya Chris. Aidan dan Jevan juga setuju akan hal ini. Profesor Chris mengajaknya bertaruh, yang menurut pandangan dari Profesor Chris, Jevan sudah pasti menang. Profesor Jolie pun menyetujui hal ini. Menurut Profesor Chris, Jevan punya bakat yang lebih hebat daripada Aidan dalam Magic. Ketika Profesor Chris menawari Profesor Jolie tentang taruhan bagaimana cara Jevan menang, Profesor Jolie menolaknya karena ia sudah sedari awal bertaruh pada Aidan. Profesor Chris mengatakan, bagaimana kalau yang mereka pertaruhkan adalah penelitian mereka? Karena ternyata Profesor Chris juga mengajar spellcasting seperti Om Jolie. Tar. Mimin mau minum air dulu ya. 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sebentar. Bentar lagi. 5. 2, 3, 4, 5. Profesor Jolie baru saja mengetahui tentang hal ini. Padahal mereka berdua sering dibanding-bandingkan dan Chris yang disalah-salahkan. Dan Profesor Jolie menawarkan duelnya dilakukan 3 hari lagi. Setelah itu, Profesor Chris pun pergi dengan kesal. Dan ketika Aidan ingin meminta maaf, Profesor Jolie menyemangatinya. Jevan mungkin unggul di atas kertas, tapi dalam pertarungan banyak variabel penentu kemenangan dan kau sudah memilikinya. Kau hanya perlu mempelajari penggunaannya di situasi krusial, ucap Profesor Jolie. Aidan pun tertunduk karena ia ingin menang dengan kemampuan aslinya. Ia pun meminta agar Profesor Jolie menjadi pembimbingnya. Sementara itu, kita diperlihatkan kilas balik Aidan yang mana ternyata ia pernah belajar menggunakan sebuah teknik, tapi ia diminta tak memperlihatkannya pada orang lain. Karena itu adalah sumber pendapatan perempuan yang mengajarinya. Bukan berarti Aidan tak boleh menggunakannya, tapi pesan dari perempuan itu, Aidan disuruh memakainya ketika ia merasa sangat membutuhkannya. Dan akan tiba waktu di mana Aidan harus memilihnya. Ikutilah kata hatimu, ucap perempuan itu. Kembali ke masa kini, yang mana Profesor Jolie terkejut oleh perkataan Aidan sebelumnya. Profesor Jolie menerima taruhan itu karena percaya penetralan sihir milik Aidan. Tapi Aidan malah ingin bertarung dengan magicnya sendiri. Ya, bagaimanapun ini sudah terjadi. Dasar NPC merepotkan, batinnya Om Jolie. Aku akan mengajarimu cara memegang kendali dalam pertarungan mage. Ini sangatlah berat, berusahalah. Setelah Aidan menyetujuinya, ia langsung diajak latihan oleh Profesor Jolie seketika itu. Dan sembari melangkah, Profesor Jolie penasaran ekspresi semua orang saat ini selesai. Karena Aidan melakukan latihan yang sangat berat, ia pun sangat kelelahan di malam hari. Aidan juga penasaran kenapa Profesor Jolie sangat yakin kalau Aidan yang akan menang. Apa Profesor tahu penetralan sihir milikku, batinnya? Tapi ia tak sempat berpikir saking lelahnya. Dan di ruangan lain, terlihat Profesor Chris sedang merencanakan hal yang curang. Dan Jevan menerimanya dengan takut-takut. Ini adalah potion mana yang harus kau minum sebelum kau bertanding. Dengan agak takut, Juan akhirnya menyetujuinya dan pergi. Tibalah hari di mana mereka berdua berduel. Teng. Di Kolosium itu sudah ada beberapa siswa yang penasaran karena Aidan dilatih langsung oleh Profesor Ludger, yang mana mereka sangat mengetahui kehebatan Profesor Jolie saat melawan Woodwolf. Beberapa orang juga bertanya-tanya, siapa Profesor Chris itu? Bahkan biasanya Profesor Chris sering dibanding-bandingkan juga oleh mereka-mereka ini karena sama-sama mengajar spellcasting. Tidak terduga, ternyata tante kepala sekolah serta profesor lain juga menonton duel ini. Tetapi tante kepala sekolah hanya menyapa Profesor Jolie saja. Sakit sekali hatinya Profesor Chris. Setelah bertegur sapa dan bertanya pilihan dari Om Jolie, tante akhirnya duduk melihat. Dan begitu Aidan keluar, banyak siswa yang menyoraki semangat padanya.
Begitu pula pada Jevan. Setelah perlengkapan mereka dicek, dan juri memastikan kalau kayu yang Aidan bawa adalah kayu tumpul, duel pun dimulai, yang mana mereka langsung mengeluarkan sihir miliknya. Tetapi Jevan lebih besar kekuatan sihirnya yang membuat Aidan menghindar. Setelah beberapa serangan, Aidan pun terpojok dan ia langsung menggunakan teknik yang diajarkan oleh Profesor Jolie. Sembari maju, seakan-akan ia menyerah, tapi mereka salah menilai. Sebenarnya, Aidan maju sembari merapal. Teknik ini dinamakan Moving Magus. Profesor Chris yang mengetahui hal ini sangatlah terkejut karena teknik ini harusnya sangat sulit dilakukan dan mustahil jika hanya berlatih 3 hari. Jevan juga bingung dengan hal yang dimana sebenarnya mengeluarkan spell harusnya fokus, Aidan malah berlari ke depan. Sihir Jevan juga tak berefek sama sekali bagi Aidan. Aidan yang telah siap akhirnya menyerang Jevan dan tepat mengenai tengah kepalanya. Dan yap, Aidan menang. Kemenangannya pun disoraki satu stadion. Setelah namanya diumumkan menjadi pemenang, beberapa teman bangsawannya malah menyoraki Jevan dan mentolol-tololkan Jevan karena mengotori nama bangsawan. Malangnya, Jevan berpikir kalau Aidan melakukan kecurangan, padahal aslinya Jevan sendiri yang melakukan kecurangan. Karena rasa malunya, Jevan langsung menyerang Aidan yang telah melepas armornya. Ketika Aidan dilindungi oleh juri, Aidan pun teringat kata-kata perempuan yang pernah mengajarinya dan langsung menggunakan uncommon-nya yang bisa menetralkan magic. Banyak yang terkejut saat melihat aksi dari Aidan, dan Aidan langsung maju dan menebas kepalanya, maksudnya mengantem bogem. Aidan dengan bogem mentanya dan mengatakan, ternyata kau orang yang sesampah ini. Bangsawan lain ada yang menertawakan ketololan Jevan yang sangat memalukan. Orang berambut hitam ini bernama Freuden dan anak yang memimpin bangsawan, dan ia pula yang dikelilingi para siswa bangsawan kemarin. Orang ini berpikir kalau Aidan lebih kuat daripada beberapa bangsawan yang dekat dengannya. Ia pun beranjak pergi dengan meliriki Profesor Jolie. Di sampingnya itu, Profesor Chris beralasan kalau ia tak tahu Aidan bisa menggunakan anti-magic. Dengan santai, Profesor Jolie mengatakan, "Kau seharusnya tahu kan? Bukankah kau yang mengurus data murid baru? Lagi pula, anti-magic itu tak dipakai saat duel tadi." Sembari beranjak, Profesor Jolie juga mengatakan, kalau Profesor Chris tak perlu memberikan hasil penelitian yang ia pertaruhkan, karena itu bukan gayanya. Wow. Dan meninggalkan Profesor Chris sendirian di sana. Ketika di lorong Kolosium, Profesor Jolie bertemu dengan Sedina yang sedari tadi menunggunya karena mengkhawatirkan akan ketenaran dari Profesor Jolie dan dikhawatirkan untuk mengganggunya nanti. Karena Profesor Jolie mengatakan tak apa, justru itu malah bagus ucapnya, karena kepala sekolah sedang mencurigaiku dan mungkin kecurigaannya akan berkurang akan hal ini. Profesor Jolie pun mengatakan Sedina untuk menunjukkan bakatnya supaya tak timbul kecurigaan di antara mereka berdua karena mereka sering bertemu. Entah kenapa, Sedina bahagia atas tugas yang diberikan langsung oleh Profesor Jolie yang mana selaku First Order, dengan mengatakan ia akan melakukannya meski harus mati sekalipun. Tapi Profesor Jolie berpesan jangan sampai mati. Saking semangat dan bahagianya, Sedina menjawabnya juga dan berkata ia tak akan mati walau hal ini akan membunuhnya. Lagi-lagi Profesor Jolie gregetan dan mengatakan terserah. Lama-lama bocah ini akan merepotkan juga batinnya. Setelah basa-basi sebentar, Mas Jolie kembali ke kamarnya dan memikirkan hasil duel ini, yang mana ini sebenarnya menguntungkan baginya. Tapi ia masih tetap terjebak di dua tempat, yakni akademi dan organisasi Blackdown Society. Ia pun berpikir kalau ia mungkin membutuhkan timnya. Dan ketika Hans tiba-tiba menelpon karena memberikan informasi yang diminta oleh Mas Jolie sebelumnya, Mas Jolie juga memahami situasinya dan berkata ia akan segera bergerak. Hari pun berganti malam dan diperlihatkan sebuah bar yang di dalamnya terdapat orang-orang yang sedang marah-marah.
dan menjelek-jelekan Pak Tua Belfort karena ia meninggal tanpa membagikan hasil investasi miliknya. Ketika ia sedang marah, tiba-tiba seseorang masuk dan langsung duduk di sebelah pemimpin mereka, sembari memanggil nama pemimpin itu dengan nama organisasinya. Dengan sopan, orang ini memperkenalkan dirinya yang mengaku bernama James Moriarty, yang mana nama itu adalah nama konsultan kriminal yang pernah mendominasi suatu dunia bawah. Akan tetapi, orang yang berada di bar tak percaya semua, dan mereka langsung menodongkan pistolnya karena curiga. Tapi James Moriarty atau Om Jolly tak bergeming dan mengatakan kalau itu percuma. Dan benar saja, peluru mereka tak ada yang keluar satupun. Hal ini dikarenakan sihir Om Jolly. Dan sembari mereka terkejut, pintu bar mereka dihancurkan oleh sebuah bogoman yang berasal dari monster serigala yang besar. Dan dengan santainya, monster serigala itu berdiri di samping Om Jolly. Mereka pun mengira Om Jolly yang mengaku James ini adalah orang yang bisa memanggil werewolf. Dan sebelum Om Jolly masuk ke dalam, sebenarnya ia melakukan pertemuan dengan Hans terlebih dahulu karena membahas strategi mereka dan menimbang-nimbang kekuatan musuh. Ternyata, waktu mereka pun pas dikarenakan organisasi yang akan hancur ini sedang dalam kondisi yang buruk akibat kekacauan yang dibuat oleh Pak Tua Belfort kemarin. Sebenarnya, Hans khawatir karena di lokasi nanti akan terdapat anggota Smith Knight yang kuat. Tapi Mas Jolly dengan entengnya menjawab, kalau hanya beberapa Smith Knight, tak akan jadi masalah bagiku, ucapnya. Tapi, untuk kali ini Mas Jolly membutuhkan bantuan Hans secara langsung. Yang ternyata, monster serigala besar tadi adalah kamuflase dari Hans. Padahal Hans sangat ketakutan. Untung saja, ketakutan Hans tak terlihat dan malah mereka mempercayai penyamaran Om Jolly sebelumnya. Dan Om Jolly pun langsung menyampaikan niat awalnya yang mana ia ingin membangun bisnis di daerah ini. Tetapi ia tak suka hal kotor dan menjijikkan, yang berarti organisasi kalian akan kuratakan sekarang, ucap dari Om Jolly. Bos organisasi itu langsung dan menyuruh anak buahnya untuk menyerang pendatang ini. Hans kira mereka akan kabur karena bos mereka telah diserang, tetapi mereka malah mengeluarkan senjatanya untuk bertarung. Karena Hans dasarnya takut, ia pun diminta bersiap-siap untuk kabur oleh Om Jolly, karena Om Jolly akan membersihkan hal ini sendirian. Setelah itu, Om Jolly pun mengeluarkan sihir hitam tingkat 2 miliknya, yang mengakibatkan hilangnya pandangan musuh. Dan Om Jolly juga mengeluarkan pedang dari tongkat yang biasa ia bawa. Di tengah-tengah pertempuran, si Hans malah berjinjit-jinjit kabur karena ketakutan. Beberapa orang menjerit kesakitan, akan tetapi terdapat 2 orang yang tak terpengaruh sihir hitam milik Om Jolly barusan dan menghilangkan kegelapan di sekitar mereka dengan sebuah tebasan. Setelah pandangan di sekitar mereka kembali, mereka pun dikejutkan dengan situasi saat ini, di mana semua kawan mereka telah terkapar. Majulah mereka berdua menghadapi Om Jolly ini, dan terjadilah jual beli serangan beberapa kali. Dengan tenang, Om Jolly menjatuhkan sengaja sebuah ramuan yang mengakibatkan 2 orang itu mundur. Akan tetapi mereka tak diberi jeda oleh Om Jolly, yang mana Om Jolly langsung melemparkan beberapa pisau kecil-kecil yang berisi racun. Salah satu Smith Knight yang melihat itu masih sempat mundur, dan ia pun melihat rekannya yang terinstet dengan cepat. Karena rekannya telah kalah, ia pun maju menghadapi Om Jolly sendirian. Ia pun langsung terkena jebakan Om Jolly yang membuatnya juga terkapar. Karena mereka semua telah terkapar, tersisalah bos mereka dan Om Jolly melanjutkan pembicaraan sebelumnya. Setelah mendapatkan semua informasi yang ia inginkan, Om Jolly menuangkan minuman untuk dirinya sendiri, yang mana Hans tiba-tiba masuk dengan penyamarannya yang telah dilepas. Ketika Hans melihat Om Jolly yang menuangkan minuman, Hans pun bertanya apa yang diminum oleh Om Jolly. Ternyata itu adalah minuman yang sangat bagus. Hans pun menyukai minuman itu dan ia minta join. Tetapi Om Jolly bercanda dengan mengatakan gelasnya sudah dihancurkan semua, tinggal satu ini. Di samping itu, mereka berdua juga berdiskusi tentang tim yang dipikirkan oleh Om Jolly kemarin. Sebenarnya Hans mengetahui orang-orang yang dimaksud Om Jolly ini, dan
Sebenarnya orang-orang tersebut tak ada yang waras menurut pandangan Hans. Ya bagaimanapun, Hans akhirnya menyetujuinya dan bertanya nama yang akan ia berikan oleh timnya nanti. Karena timnya berkisaran 10 peserta dan ia pun berencana untuk mengambil alih daerah ini, setidaknya Om Joli harus memikirkan nama timnya, ucap Hans. Dan setelah menimbang-nimbang, Om Joli memutuskan nama tim yang akan dia berikan adalah Unowen. Dan karena ejaan Om Joli kurang jelas, Hans bertanya, apakah maksud Om Joli adalah nama timnya Unknow? Unknow? Om Joli pun membenarkannya dengan malu-malu dan bertanya apakah nama yang diberikan jelek. Tapi dengan sopan Hans mengatakan kalau ia juga menyukai nama timnya. Dan mereka pun bersulang atas terciptanya tim baru ini. Mereka pun bersulam sampai pagi. Scene pun berganti pagi dan memperlihatkan seorang bidadari yang cantiknya mengalahkan matahari pagi. Rupanya Profesor Joli sedang sarapan bersama profesor yang lain. Profesor Selena menanyakan kenapa Profesor Joli tak memiliki asisten sama sekali. Padahal ia punya lebih dari 80 murid untuk dididik. Dan dengan sopan Mas Joli mengatakan kalau ia belum membutuhkannya. Tapi aslinya ia baru tahu kalau ada yang namanya asisten dan boleh menggunakan asisten. Selama ini ia ternyata bekerja sekelas sendirian. Tolol. Kemudian Profesor Joli pun bertanya pada Profesor Selena. Dan karena Profesor Selena tak butuh banyak, ia hanya punya 3 asisten saja, ucapnya. Padahal Profesor Joli mengajar di kelas tahun kedua, tapi ia belum punya asisten. Kasihan. Dan benar saja, selama ini ternyata beliau kerjanya sangat keras sekali. Dan sembari mengeluh, lewatlah Profesor Chris yang diikuti oleh asistennya. Kira-kira 6 orang lah itu. Dan para profesor menyarankan agar Profesor Joli segera mencari asisten. Setidaknya ia mungkin butuh 5 atau lebih malahan. Setelah ia di ruangannya, ia pun menimbang-nimbang. Dan ia pun memutuskan untuk melihat-lihat daftar siswa yang berpotensi menjadi asistennya. Daftar siswa ini BTW dikasih oleh profesor-profesor tadi yang membantunya. Setelah beberapa kali melihat, Profesor Joli menemukan orang pertama yang kira-kira cocok untuk menjadi asistennya. Ia pun keluar untuk mencari siswa itu. Dan baru saja melangkah, ternyata ada siswa yang mengendap-endap mengikutinya. Yap, Sedina langsung meminta maaf dan mengatakan kalau ini hanya kebetulan. Profesor Joli langsung terpikirkan suatu hal. Dan ia bertanya tentang kesibukan Sedina di hari Selasa dan Kamis siang. Karena Sedina tak ada jadwal pelajaran, Profesor Joli langsung meminta dan menawarkan agar Sedina menjadi asistennya. Sedina langsung keceplosan dan langsung mengoke-oke aja karena ucapan dari First Order adalah perintah baginya. Padahal Sedina tak tahu maksud dari Profesor Joli dan memohon untuk kejelasannya. Setelah Profesor Joli menjelaskan dan mengatakan kalau Sedina termasuk ke dalam daftar murid yang ia terima untuk bersedia, Sedina pun bersedia dengan bahagia, sampai-sampai ia pun langsung memberikan formulir pendaftarannya pada Mas Joli setelah 1 jam. Padahal Mas Joli mengingatkan paling lambat 2 hari lah kira-kira. Begitu ucapnya. Dan ucap Profesor Joli, ia pun sangat terkejut. Hari pun berganti, yang mana di kelas Om Joli lebih penuh dari biasanya. Hal ini dikarenakan banyak rumor tentang Om Joli. Yang salah satunya adalah Om Joli sedang mencari asisten dan banyak murid yang tergoda untuk menjadi asistennya. Dan Putri mengatakan hal yang lebih menarik adalah Profesor Joli belum memiliki asisten sama sekali. Dan orang-orang sampai berspekulasi jika Profesor Joli tak tahu kalau ia bisa menggunakan asisten, padahal asisten itu dibayar. Setelah bergosip tentang Profesor Joli, Putri juga membahas rumor baru-baru ini, yang mana terdapat sebuah batu sihir ajaib yang bisa mengabulkan permintaan mereka. Dan rumornya, item ini berada di Akademi Soren. Flora yang mendengar hal ini hanya mengembuskan nafas karena ia tak percaya. Di samping itu, Flora sangat ingin menjadi asisten Profesor Joli karena kehebatan dari Profesor Joli ya. Sembari Flora menghalu, masuklah seorang siswi yang membawakan buku profesor dan menaruhnya di tengah-tengah podium.
Flora yang tadinya menghalus sekarang sangat-sangat terkejut karena tak menyangka begitu pula semua orang di kelas ini sampai-sampai mereka mangap-mangap. Sedina pun langsung pergi dari kelas atas permintaan Profesor Jolie. Setelah itu, waktu pun berjalan dan kelas pun usai. Ketika Profesor Jolie akan menutup kelas, ada seorang siswi yang bertanya, bagaimana cara Profesor Jolie memilih seorang asisten? Yang mana banyak orang yang sangat penasaran juga. Tetapi, menilik dari perkataan dan mimik serta gestur saat bertanya, siswa ini bertanya bukan karena penasaran menurut Om Jolie, tapi berniat merendahkan Sedina. Profesor Jolie yang mengetahui niatnya langsung mengulitinya dengan mengatakan kalau ia hanya mempertimbangkan karakternya. Dan jika kalian memiliki karakter yang bagus, aku akan menerima pendaftaran kalian dan melakukan wawancara langsung. Tapi setelah pertanyaanmu barusan, sayang sekali, kau tak perlu untuk melakukan wawancara, karena orang sepertimu tak akan bisa menjadi asistenku. Jelas Om Jolie dengan mengeluarkan wibawanya. Sedina yang mendengar hal itu dari luar, ia pun merasa terkejut. Ketika profesor keluar, ia pun melihat Sedina yang sedari awal ternyata masih berada di depan kelas. Dan besok-besok, ia meminta agar Sedina menunggu di ruang asisten saja. Sedina pun hanya mengangguk-angguk. Ketika diminta untuk memeriksa tugas, milik anak murid profesor juga ia mengangguk-angguk. Biasalah budak dosen. Setelah memberikan satu buku tugas pada Sedina, Profesor Jolie disapa oleh Flora, yang mana ia bertanya-tanya tentang pendaftaran untuk menjadi asisten Profesor Jolie. Tapi ketika Flora ditanya apakah dia tertarik karena bertanya-tanya, Flora malah salting sembari mengatakan, tentu saja sih, maksudnya tentu saja tidak. Kenapa juga saya tertarik? Ucapnya sembari salting dan beralasan kalau ia hanya ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas saran yang diberikan oleh Profesor Jolie kemarin. Dan Profesor Jolie pun mengatakan kalau ia hanya melakukan pekerjaannya menjadi profesor. Jadi, jika kau menerima saran dariku dan memahaminya serta mengamalkannya, itu saja sudah cukup. Ucapnya setelah mereka basa-basi tentang banyaknya elemen yang bisa digunakan oleh Profesor Jolie, yang ia mengaku hanya bisa menggunakan 5, padahal aslinya bisa menggunakan 10. Profesor Jolie beranjak pergi, sembari mengatakan, jika kau berubah pikiran dan ingin mendaftar menjadi asistenku, kau bisa mendaftar kapanpun Flora, dan aku yakin kau pasti bisa menjadi asistenku, ucap Profesor Jolie. Setelah Profesor beranjak pergi, Flora pun tertunduk sembari malu-malu dan gengsi. Biasalah. Scene pun berganti, memperlihatkan Profesor Jolie yang mendatangi ruang kepala akademi, yang mana tante kepala sekolah menjelaskan tentang situasi rumor batu sihir ajaib yang dibenarkan oleh tante sendiri. Yang mana kepala akademi bingung dikarenakan ada yang membocorkan informasi rahasia ini. Dan tante kepala akademi meminta agar Om Jolie menyelidiki sumber rumor ini. Profesor Jolie langsung paham arah pembicaraan mereka. Mungkin dari luar, kepala sekolah seperti mempercayai secara penuh pada Om Jolie. Di samping itu, ia juga mencoba melihat niat buruk dari Om Jolie melalui kesempatan ini. Kepala akademi juga meminta bantuan dari Om Jolie dalam proses pemindahan artefak ini. Setelah mereka menutup pembicaraan, scene pun berganti malam dan memperlihatkan Profesor Jolie yang memikirkan pembicaraannya dengan kepala akademi tadi. Yang mana sebenarnya Om Jolie juga memiliki sebuah relik. Maksudnya relik ini lebih bagus daripada artefak sebelumnya yang dibicarakan oleh akademi. Ia mendapatkannya dengan sangat susah payah, yang mana ia berulang kali mengganti identitas sembari mengembarai dunia. Dan alasannya hanya ada satu, yakni menemukan kepingan lain dari relik yang dicari-cari. Ia pun berpikir kalau artefak bisoren ini mungkin bisa membantunya untuk menemukan lokasi kepingan relik yang sangat dicari-cari oleh Profesor Jolie. Sembari terpikirkan, ia pun dihubungi oleh Hans, karena Hans melapor informasi baru dan membutuhkan bantuan Om Jolie untuk menanganinya. Tetapi, Om Jolie mengatakan ia tak bisa jika dekat-dekat waktu ini, karena kan ada hal yang diminta oleh kepala akademi, dan ia mengatakannya dengan nada sedih. Dan Hans pun akhirnya langsung ngeh dan mengajaknya bercanda, karena Hans tahu setiap Om Jolie membahas relik atau artefak semacamnya, ia selalu diselimuti oleh kesedihan.
Dan untuk sekarang, jumlah kepingan sebenarnya yang telah dimiliki oleh Om Joli adalah 3 buah. Dan melihat dari bentuknya, mungkin kepingan artefak yang dicari oleh Om Joli kurang 4 buah. Bahkan setelah Hans menutup telepon, Om Joli pun tertunduk sedih. Sepertinya relik ini sangat-sangat penting baginya. Di ruangan lain, diperlihatkanlah sang putri yang sedang lelah, karena sedari tadi ia melakukan tugasnya sebagai putri kekaisaran. Dan ketika putri mau rebahan, tiba-tiba ada yang video call dengan teknologi sihir. Rupanya, pemimpin kesatria kekaisaran, yakni Serena, bertanya pada sang putri tentang kejelasan kejadian werewolf di Akademi Soren yang baru-baru ini terjadi. Karena Serena sedang menyelidiki kasus serupa, dan setelah menjelaskan kejadiannya dengan detail, Serena pun berkata kalau ia ingin bertemu dengan profesor yang telah mengalahkan werewolf itu. Dan setelah Serena mengucapkan terima kasih, ia pun mengakhiri video call mereka. Setelah itu, Serena menanyakan informasi terupdate yang didapatkan oleh anak buahnya, dan salah satunya adalah penghilangnya organisasi dunia bawah bernama Crimson Society. Itu pun dalam semalam. Tetapi hal ini masih sangat baru, jadi ini termasuk salah satu rahasia. Serena pun mengatakan kalau mungkin ini tak ada hubungannya dengan yang kita cari. Jadi kita akan tetap fokus ke Akademi Soren dalam waktu yang dekat, ucap Serena. Hari pun berganti pagi, dan ketika Mas Joli sedang menulis di papan tulis dan melihat beberapa siswa yang mulai tertidur, Mas Joli pun akhirnya menunjukkan sesuatu yang mungkin menarik bagi anak-anak ini, yakni orang normalnya mengeluarkan sihir di antara tubuh mereka. Dan akan tetapi, jika kalian bisa menguasai magic dengan benar, kalian bisa mengendalikan sihir kalian dari tempat yang sangat jauh, jelas Om Joli sembari mempraktekannya. Ia menamai teknik ini adalah formula koordinat, dan Flora yang bahkan berasal dari keluarga bangsawan yang sangat berpengaruh belum pernah melihatnya dan bertanya-tanya sebenarnya di mana sih profesor ini mempelajari sihir. Akan tetapi profesor tak menunjukkannya untuk diajarkan, melainkan agar mereka menyadari jika ingin mengendalikan sihir dengan sempurna, pelajarilah selangkah demi selangkah meskipun kalian merasa bosan, dan tetaplah fokus akan proses kalian, ini pun demi masa depan kalian, ucap Profesor Joli. Dan ketika kelas berakhir, Profesor Joli menutup kelas mereka dengan mengatakan, jika ada yang mengetahui cara menggunakan magic yang kutunjukkan tadi, datanglah ke ruanganku kapanpun. Aku akan memberikanmu hadiah yang sangat banyak, ucap Profesor Joli. Dan profesor pun akhirnya beranjak pergi ke ruangan pribadinya. Dan di dalamnya sudah terdapat Sedina yang sedari awal menunggunya. Dan Sedina diminta untuk menunggu di luar karena Profesor Joli dihubungi oleh kepala akademi. Yang profesor diberitahu kalau ternyata artefak milik sekolah telah dicuri, padahal baru saja rumornya tersebar. Dan setelah memahami situasinya, profesor langsung membuat strategi penangkapan. Setelah beberapa waktu, ia pun akhirnya meminta agar Sedina masuk, karena ia merasa curiga tentang bawahan organisasi mereka yang bergerak sendiri-sendiri, dan meminta kejelasan dari informasi yang Sedina berikan. Ternyata, Sedina mengatakan Third Order lain menemukan dokumen berisi informasi tentang artefak ini. Akan tetapi, ketika ia melapor pada Second Order yang harusnya disampaikan pada First Order, ternyata tak disampaikan olehnya. Dan menurut Sedina, orang itu mengincar posisi First Order. Karena Zero Order mengatakan, ketujuh tempat First Order bisa berubah-ubah sewaktu-waktu. Dan dengan melakukan ini, mungkin ia berharap bisa menjadi First Order. Sebenarnya, orang ini bernama Demiles dan ia tak sekuat itu, ucap dari Sedina. Setelah itu, Profesor Joli langsung bertindak karena jika Second Order itu tertangkap, mungkin saja organisasi mereka terbongkar. Dan ketika Profesor beranjak pergi, Sedina bertanya apa yang perlu dilakukannya. Tetapi Profesor menjawab, informasi dari Sedina sudah lebih dari cukup dan serahkan sisanya padaku. Kerja bagus Sedina. Setelah mendengar hal itu, Sedina tersentuh dan sangat berterima kasih. Dan di luar, Profesor tertegun. Padahal ia hanya sedikit memujinya.
Tapi ia sangat tersentuh, pikir Om Joli. Mungkin ia memiliki suatu masalah. Tetapi ia tak sempat memikirkannya dan langsung beranjak sembari menggunakan sihir untuk menghilangkan keberadaannya. Yang mana setelah Profesor Joli melewati beberapa murid, Flora yang dilewatinya merasakan ada seseorang yang melewatinya. Tapi ia tak bisa melihatnya. Ia pun mengikuti hawa sihir itu dan meninggalkan sang putri sendirian. Setelah Profesor Joli sampai di hutan yang informasikan oleh Sedina, ia pun langsung masuk begitu saja. Padahal para penjaga sendiri pun tak berani memasukinya. Karena di malam hari, hutan itu bergenerasi bak labirin yang berubah-ubah. Scene pun berganti dan memperlihatkan komplotan Second Order dan Third Order yang tengah kebingungan karena terjebak di dalam hutan ini. Tapi Second Order bernama Demiles ini membentak mereka karena sangat kesal. Yang asalnya ternyata artefak yang mereka dapatkan bukan yang asli, melainkan tiruan yang sangat mirip. Sembari kebingungan, mereka dikejutkan dengan suara dan perawakan First Order yang paling kejam di antara ketujuh First Order lain. Tak lain tak bukan adalah orang yang mereka panggil Tuan John Doe. Tanpa babi bu, Damiles langsung memberikan tiruan artefak yang mereka dapatkan dengan posisi menunduk dan sangat ketakutan. Dan menjilat sembari mengatakan kalau mereka memang ingin memberikan hal ini pada Tuan John Doe, yang tak lain Profesor Joli orangnya. Setelah Profesor Joli menerimanya, ia pun menghabisi mereka di tempat tanpa memberitahu mereka alasan apapun. Tapi baru saja Om Joli memegangnya, ia pun langsung sadar kalau itu bukanlah artefak, melainkan hanya batu berisi sihir yang sangat-sangat besar, tapi tak ada gunanya. Seketika itu pula Om Joli merasakan ada serangan sihir yang mengarah tepat di atas batu itu. Dan dengan kecepatan cahaya dan kekuatan yang sangat besar, daerah itu langsung bersih dibuatnya, yang hanya menyisakan batu sihir saja. Seseorang pun mendekati batu tersebut sembari mengambilnya. Dia pun mengatakan, "Ara. Padahal aku menembaknya dengan sangat serius, tapi tak ada satupun yang lecet maupun goresan pada batu ini. Ternyata itu adalah tante kepala sekolah yang telah mengincar nyawa orang yang memegang batu itu." Wow, dahsyat sekali serangan tante ini. Dan part 3 kali ini berakhir di sini. Jika kalian bertanya-tanya di mana Mas Joli ataukah Mas Joli masih hidup atau tidak, tunggu part selanjutnya ya. Jika kalian suka dengan video ini, like dan subscribe ya. Oh iya, BTW jika kalian belum menonton video sebelumnya, tonton aja sendiri. Oke, bye.